kasih sekali lagi selamat pagi kita semua. Pagi hari ini biasa yang ketiga kita akan kembali berkumpul di rumah Tuhan untuk merayakan Ekaristi. Dan dalam kemarin itu awal Ekaristi ini setiap kali ambil bagian, setiap kali terlibat dalam Ekaristi, dalam perayaan Ekaristi, kita diajak diundang untuk pada tempat pertama merenungkan sabda Tuhan dari gereja sabda, dan yang kedua dari gereja Ekaristi, dan dari gereja sabda pagi. Bacaan pertama ini kita masuk ke yang pertama. Kisah tentang Nabi Yunus. Nabi Yunus yang dipilih paling adalah Nabi Yunus yang sudah mengalami pertobatan. Nabi Yunus yang sudah menerima wahyu dari Allah dan menyatakan siap untuk menyuarakan kepada orang-orang Niniwe. Dan kalau kita kembali berefleksi, berpikir, merenung tentang Nabi Yunus, Rona punya kisah yang amat sangat istimewa. Ketika Tuhan Allah mari supaya mereka bisa bertobat, sehingga mereka tidak diberi sanksi, diberi kutukan oleh Allah, oleh Yahweh. Dan kalau yang ketiga, Yunus langsung tobat ini. Jadi kemarin gue bisa, akhirnya dia melarikan diri lewat apa? Roda kiri kapal untuk menghindari. Lalu Tuhan Allah Maha Roda pergi ke Niniwe mengatakan kata pertobatan. Dan ketika Roda berada dalam kapal itu terjadilah badai besar. Ketika yang ada dalam kapal berpikir, mereka berefleksi merenung, ini pasti ada sesuatu yang salah. Dan akhirnya setelah ketika dihantam badai besar, Yunus mengatakan bahwa semua ini adalah karena kesalahan saya. Saya menolak apa yang Allah perintahkan. Jadi mari buanglah saya ke laut, maka kapal ini akan selamat. Kemudian kisah selanjutnya Yunus dengan yang terjadi ikan dorang. Selama 3 hari Yunus berada di dalam perut ikan. Ini lagu dorong baik. Lagu Yunus dari dalam perut ikan. Lalu ketika dia dimuntahkan ke pantai, Rona akhirnya kembali menyatakan, Tuhan ampuni saya karena saya pertama-tama telah menolak apa yang Tuhan perintahkan. Lalu akhirnya Rona naik ini dan mengatakan pertobatan. Dan ini dalam bacaan pertama hari ini. Lalu hal yang menarik adalah tema pertobatan yang sama yang Yunus alami juga dilakukan oleh orang-orang Niniwe. Karena yang pada awalnya Tuhan ancam mereka, kalau mereka tidak bertobat dan kembali ke jalan yang benar, kota mereka akan ditunggang balikan. Dan ternyata warta pertobatan dari Nabi Yunus mengubah hati orang-orang Niniwe. Oleh mata yang terbuka untuk menerima dan mau bertobat kembali ke jalan yang benar. Dan tema pertobatan ini menjadi tema yang juga sangat pas untuk kita berkali. Tidak ada satupun manusia yang sempurna. Kita berkali dengan kekurangan dan kelemahan kita. Kita juga tidak lupa kita punya hal baik, kita punya sisi baik, tetapi kita juga punya kelemahan dan kekurangan. Dan dalam menghadapi atau dalam kelemahan dan kekurangan kita itu, kita memerlukan rahmat Tuhan, menguatkan oleh mata kita, supaya kita yang lemah ini semakin hari semakin mampu bertahan dalam hal-hal yang baik. Warta pertobatan yang disampaikan oleh Nabi Yunus kepada orang-orang Niniwe juga disampaikan untuk kita kali. Mari tidak pernah ada kata terlambat untuk bertobat. Lalu dalam gereja minimal 1 tahun setiap Natal atau Paskah tidak akan diberi kesempatan untuk mengakukan dosa-dosa kita. Tapi ruang pengakuan tadi tutup Tuhan lewat para imam yang ada di kamar pengakuan, supaya kita diampuni, supaya kita layak pertama-tama menjadi terdahulu anak.
Lalu yang kedua, kita juga layak menerima tawaran keselamatan yang datang dari Allah. Sekali lagi, tema pertobatan dalam bacaan yang pertama dilanjutkan ke bacaan Injil. Tuhan Yesus dalam bacaan Injil pagi mulai dengan mewartakan bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Kerajaan Allah sudah dekat. Kita bertanya, apa makna dibalik itu? Apa makna dibalik kata-kata Tuhan ini? Kembali lagi, pertobatan artinya kita mau kembali, kita hidup baru, sama seperti mereka yang imam atau tuang sorong waktu kita ada di dalam sakramen pengakuan. Imam mengatakan kepada kita setelah kita mengaku, setelah kita menyampaikan semua dosa-dosa kita atas nama gereja dan kuasa Allah yang diberikan kepada saya untuk mengampuni dosa, saya mengampuni dosa-dosa. Dan lebih jauh lagi, kita dibuat untuk bertanya, kita ketahui kita apa makna dibalik semua pernyataan tobat itu. Pertobatan pertama-tama harus lahir dari oleh mata kita. Pertobatan pertama-tama lahir dari kedalaman hati kita. Pertobatan pertama-tama harus datang dari gomeha, tidak pernah ada pertobatan yang lahir dari karena kata orang atau yang lahir dari orang lain. Pertobatan pertama-tama masa kita harus menyatakan ya terhadap tawaran keselamatan yang datang dari Tuhan. Lalu poin yang kedua, pertobatan punya makna yang lebih sosial. Pertobatan menuntut kita untuk setelah bertobat kita mencoba untuk mewujudkan wujud atau hak bertobat itu dalam kehidupan sehari-hari. Hal yang Yakobus, mari dalam surat Yakobus bernama mari pertobatan ini kurang lebih iman kita. Iman kepada Allah harus kita wujudkan, harus kita nyatakan dalam aksi dan tindakan. Satu Yakobus mengatakan dengan kata-kata yang lebih keras. Bernama iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Kita berarti diajak untuk membuat seimbang antara apa yang kita imani, antara apa yang kita percaya dengan tindakan atau tingkah laku hidup kita sehari-hari. Jadi pada sisi yang lain, Santo Paulus menarik kepada kita semua untuk selalu menyadari bahwa ketika saya tidak punya cinta kasih, ketika saya tidak punya kasih terhadap sesama, saya sama seperti bom yang berkumandang dan canang yang berlincin guna taktik. Pada hari ini, Bapak-bapak, kakak, saudara dan saudari, Allah membentuk hati kita. Tuhan membuka pikiran kita dan menerangkan Tuhan menerima makna pertobatan. Kita mulai dari hal-hal sederhana, hal-hal yang kecil-kecil dalam hidup kita sehari-hari. Dan pertama-tama kita mulai dari diri kita masing-masing, kita mulai dari keluarga kita, dan semoga itu menjadi semakin menyebar dalam lingkungan, dalam gereja universal. Semoga rahmat Tuhan membantu kita. Semoga rahmat Tuhan menguatkan hati kita sehingga kita pun semakin mampu mewujudkan iman kita lewat tindakan, lewat perbuatan, dan lewat hidup kita sehari-hari. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Mari kita berdiri, kita